Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Pada kali ini saya sedang berada di Washington DC, di depan Gedung Putih. Itu adalah di belakang saya adalah Gedung Putih. Dan saya sekarang sedang berada di Taman Lafayette. Taman Lafayette ini adalah taman yang berada di depan Gedung Putih. Ikutin terus perjalanan saya di Washington DC, di sekitar Gedung Putih, karena di sini banyak sekali monumen-monumen yang akan nanti kita lihat satu persatu. Sahabat Edriana, sekarang kita lebih mendekat ke Gedung Putih. Di sini memang simbol-simbol, banyak sekali orang yang turis untuk piknik, melihat-lihat Gedung Putih. Tapi juga banyak juga kelompok-kelompok yang melakukan demonstrasi, menyampaikan pandangan dan pikiran-pikiran mereka, baik pikiran sosial maupun masalah-masalah politik yang ada di negara mereka. Sahabat Edriana sudah melihat, ini adalah Gedung Putih, tempat yang sangat monumental sebagai tempat kediaman dan kantor tempat bekerjanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Di sini juga ada orang dengan poster. Poster mereka mengatakan stop hating each other because you disagree. Artinya kalau kita tidak setuju, jangan kita saling membenci satu sama lain. Karena kita sesama human being, sesama manusia yang memperjuangkan hak-hak kita. Kalau kita tidak sepakat, ya kita harus menghargai pendapat orang lain juga. Itulah esensi dari bagaimana kita hidup untuk saling menghargai. Jadi itulah yang enak di Amerika, orang masing-masing boleh menyatakan pendapatnya dan kita boleh setuju atau boleh tidak setuju. Ikutin saya terus. Sahabat Edriana, sekarang kita berada di Gereja St. John's di depan Gedung Putih atau di depan Taman Lafayette. Di sini ditulis, ada tulisan tentang Black Lives Matter. Black Lives Matter ini juga merupakan perjuangan pada waktu itu di mana demonstran mengatakan hentikan diskriminasi terhadap kulit hitam. Dan di samping gereja ini itu dikatakan sekarang, disebut sekarang sebagai plaza dari Black Lives Matter. Sahabat Edriana, inilah yang disebut dengan Black Lives Matter Plaza. Di Black Lives Matter Plaza ini juga ada dinding besar dan kita bisa melihat itu besar sekali, tertulis AFL-CIO. AFL-CIO ini adalah serikat buruh yang paling besar di Amerika, mengatakan bahwa mereka mensupport Black Lives Matter. Artinya mereka mensupport gerakan anti diskriminasi terhadap kulit hitam di Amerika Serikat. Yuk, kita sekarang akan menuju Lincoln Memorial Monument yang itu justru menunjukkan juga bahwa gerakan anti perbudakan di Amerika oleh Presiden Abraham Lincoln. Yuk, ikutin saya terus. Sekarang kita sudah sampai ke Washington Monument. Di sini juga ada bendera-bendera Amerika, yaitu ada 50 bendera Amerika menandakan 50 state yang ada di Amerika. Sahabat Edriana, sekarang kita berada di depan Lincoln Memorial dan di sini menunjukkan juga simbol dari Amerika. Nah, ini disebut dengan World War II Memorial. Jadi ini adalah untuk memperingati Perang Dunia yang Kedua. Oh, ini ada Jerman. Jadi semua tentang relief-relief yang menceritakan tentang peristiwa Perang Dunia yang Kedua. Lengkap reliefnya yang ada di sini. Jadi ini adalah sejarah perjalanan Perang Dunia Kedua
sehingga mengingatkan orang dampak perang tersebut. Sahabat Adriana, di dinding ini juga dituliskan yaitu perempuan yang terlibat di dalam perang dunia atau di dalam perang, itu mereka disebut sebagai warga negara, citizens of the nation, not as a woman. Jadi dia bukan hanya sebagai perempuan, tapi juga sebagai warga negara penuh. Jadi sahabat Adriana, ini lurus. Di sini ada The Lincoln Memorial, di tengahnya ada Washington Monument, dan di belakangnya itu ada Capitol Hill, yaitu gedung parlemennya. Jadi ini tempat yang sangat ikonik, dan di sekitarnya ini juga nanti ada yang namanya Smithsonian Museum yang disebut dengan The Mall. Yuk kita lihat ke dalam. Sahabat Adriana, sekarang kita sudah berada di The Lincoln Memorial. Ini adalah monumen untuk memperingati Abraham Lincoln sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Beliau sangat monumental, yaitu beliau sebagai bapak yang menghentikan perbudakan di Amerika. Karena sebelumnya itu di Amerika ini adalah negeri perbudakan di mana banyak sekali orang-orang didatangkan baik dari negara-negara Asia maupun negara-negara Afrika untuk menjadi budak. Dan Abraham Lincoln ini adalah presiden yang menghentikan perbudakan. Tempat ini juga sangat monumental pada tahun 1963 ketika Martin Luther King, yaitu bapak yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat, memberikan pidato yang sangat terkenal. Pada tanggal 28 Agustus, Martin Luther King memberikan pidato yang sangat terkenal sebagai I Have a Dream. Peristiwa itu menjadi peristiwa yang bersejarah untuk perjuangan hak-hak sipil, hak ekonomi, dan juga hak anti diskriminasi di Amerika Serikat. Disinilah bisa kita lihat monumen dari Abraham Lincoln, yaitu presiden yang ke-16. Bisa kita lihat bahwa ini menjadi tempat yang sangat monumental, sehingga semua turis-turis selalu datang ke sini untuk melihat perjuangan beliau untuk menghentikan perbudakan di Amerika Serikat. Di samping kiri nanti ada Vietnam Memorial War. Jadi di situ juga untuk memperingati perang Vietnam, semua nama-nama dari tentara Amerika yang meninggal di Vietnam. Sekarang kita sampai di Vietnam Memorial War Wall. Di dinding ini itu dituliskan semua nama-nama orang, terutama nama-nama militer Amerika yang meninggal atau yang tewas ketika perang di Vietnam. Jadi makin ke sana makin tinggi, urutannya makin banyak. Di sini mungkin ada ribuan, ratusan ribu nama pasukan yang meninggal di perang Vietnam. Pada siang ini berada di depan Capitol Hill. Capitol Hill ini adalah parlemen dari Amerika Serikat, namanya Gedung Kongres. Nah, kalau di Amerika Serikat itu anggota parlemennya ada 435 orang dan 100 orang senator. Senator itu kalau di negara kita, di Indonesia sama dengan anggota DPD. Di negara kita, anggota DPD itu ada 136 orang untuk mewakili 34 provinsi. Ini adalah bangunan, ini bagus sekali memang. Di atasnya itu ada patung, yaitu the Statue of Freedom. Jadi patung kebebasan katanya gitu, karena member of parliament itu juga merepresentasikan tentang kebebasan berpikir, kebebasan berbicara yang ada di Amerika.
Nah, sekarang kalau sahabat Adriana melihat di sekeliling Capitol Hill ini itu dipagerin. Semua pagar cukup tinggi, disebut dengan area close, itu area yang tertutup. Sejak terjadinya demonstrasi besar-besaran di Capitol Hill. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di depan Capitol Hill. Ini di depan gedung Kongres Amerika. Gedung ini sebagai sejarah pada tanggal 6 Januari 2021 ketika akan ada pengumuman kemenangan Joe Biden dari Trump. Itu tiba-tiba dunia dikejutkan karena ada demo yang besar-besaran untuk menyerang Capitol Hill. Mereka menentang pengumuman Joe Biden yang menang sebagai Presiden Amerika Serikat. Mereka itu adalah massa Trump yang datang dari White House karena waktu itu Trump memberikan pidato di White House bahwa dia protes terhadap kemenangan Joe Biden. Dia mengatakan bahwa, hai para Republikan yang ada di Capitol Hill harusnya bisa kuat, bisa lantang menyuarakan bahwa ada kecurangan terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalam penyerangan tersebut, itu sampai sekarang jendela kantor Nancy Pelosi ini adalah kalau di Amerika Serikat namanya Speaker of the House, Speaker of the Congress, artinya dia kalau dengan tempat di Indonesia itu sama dengan ketua Kongres, ketua parlemen. Dan sampai sekarang Nancy Pelosi membiarkan kacanya pecah. Dia mengatakan bahwa ini sebagai simbol dari kebrutalan politik pada waktu itu. Nancy Pelosi sebagai politisi yang handal, politisi yang berpengalaman, dia sekarang ini merupakan wakil dari Partai Demokrat yang sangat kuat. Sahabat Adriana, sekarang kita sedang berada di depan Supreme Court Amerika Serikat atau Mahkamah Agung. Ini Supreme Court ini berada persis di depan Capitol Hill. Kita bisa melihat ada dua patung keadilan di depan Supreme Court, tapi sekarang karena pandemi kantornya ditutup. Jadi di sini, ini di areanya ada Supreme Court, di depannya ada Capitol Hill, dan di belakangnya itu ada White House. Jadi ini 3 tempat, jadi areanya berdekatan. Dan sekarang ini adalah 3 ikon pemerintahan Amerika Serikat. Capitol Hill, Supreme Court, and White House. Amerika Serikat sekarang dipimpin oleh Joe Biden. Wakilnya Kamala Harris, perempuan, jadi dia mewakili dari Indian American dan juga bapaknya Jamaican, jadi orang women of color. Sampai jumpa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bye.